Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrin Cinti, NIM 1804267. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis intervensi teknikal dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Pengembangan tim kerja dalam pengembangan organisasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu forming atau pembentukan, yang kedua storming stage atau tahap curah gagasan, yang ketiga norming atau penormaan, yang keempat itu performing atau bekerja tahap aksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai forming atau pembentukan. Forming atau pembentukan merupakan tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Yang kedua yaitu storming stage atau tahap curah gagasan. Tahap curah gagasan dicirikan oleh beberapa ciri. Yang pertama itu para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Yang kedua itu ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Yang ketiga, para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain dan akan mengganggu. Dan yang terakhir yaitu akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Yang ketiga yaitu norming atau penormaan. Pada tahap ini, para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat, dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akhirnya, perbedaan antar individu diterima dan aturan baru untuk kerja mulai disusun. Yang terakhir yaitu performing atau bekerja tahap aksi. Tahap ini dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikannya, bahwa aturan hubungan antara anggota kelompok telah disetujui, dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Maka pada keadaan inilah kelompok dapat bekerja. Selanjutnya yaitu sosioteknologi. Sosioteknologi adalah bidang kajian yang melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Sosioteknologi lahir bersamaan dengan postmodernisme dan didorong oleh pesatnya teknologi yang akan berhubungan dengan moralitas dan kehidupan sosial. Sosioteknologi memiliki relevansi khusus bagi negara berkembang. Sosioteknologi merupakan relasi ilmu sosial dengan teknologi. Teknologi dilihat dari berbagai perspektif. Sosioteknologi menuntut untuk kritis terhadap teknologi yang dianggap sebagai deterministik, positivistik. Teknologi berpengaruh pada masyarakat karena teknologi adalah kekuatan perubahan sosial dan merupakan fenomena sosial. Hubungan antara aspek lain dalam masyarakat terbagi atas 5. Yang pertama itu education, yang kedua economic politik, yang ketiga environmental policy, yang keempat local development, dan yang terakhir itu universal attitude. Sosioteknologi network. Sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical network. Socio-technical network adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi atau IT. Contohnya seperti discussion list, groupware, electronic conferencing system, social network, dan e-journal. Ciri era informasi. Yang pertama yaitu sistem layanan berubah menjadi digital, serta kompetisi menjadi global dan sangat ketat. Yang kedua yaitu sektor ekonomi bergeser dari penghasil barang ke pelayanan jasa. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kemampuan memproduksi atau meramu informasi. Dan yang terakhir, ciri era informasi yaitu pengambilan keputusan oleh teknologi dan terciptanya komunitas masyarakat kaya seperti Facebook,
Twitter, Friendster, MySpace, dan lain-lain. Dampak era informasi. Yang pertama, dampak positif dari era informasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu efisiensi produktivitas, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga itu kemudahan dalam memperoleh data. Yang kedua, dampak negatif dari era informasi. Yang pertama, menimbulkan rasa takut dan individualistik. Yang kedua, dapat menciptakan pelanggaran privasi. Yang ketiga, yaitu adanya kelompok miskin informasi. Sosial teknologi informasi. Yang pertama, berkaitan dengan bidang yang memanfaatkan teknologi informasi atau semua bidang. Yang kedua, sosial teknologi informasi menunjang akselerasi pengembangan teknologi yang positif dan menghambat yang negatif. Yang ketiga, mengkaji tentang pengaruh evolusi teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, kajian sosial teknologi informasi yaitu pendidikan, perbankan, industri, pertahanan, dan pemerintahan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.